Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pinang di Baladuo. Dan masih bersama saya Alvis Wali. Hari ini kita sedang berada di Batu Batikam, teman-teman. Di sini kita akan membahas bagaimana sejarah Batu Batikam ini. Kemudian sebelum mulai jangan lupa teman-teman untuk klik tombol like, share dan subscribe dan aktifkan loncengnya. Batu Batikam adalah salah satu benda cagar budaya bersejarah di Jorong Dusun Tuo, Nagari Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Batu Batikam berarti batu yang tertusuk. Menurut sejarah, lubang atau tusukan yang ada di tengah batu merupakan bekas dari tusukan keris Datuk Perpatianan Sabatang. Luas situs cagar budaya Batu Batikam adalah 1.800 meter persegi. Dulu berfungsi sebagai medanan mapaneh atau tempat bermusyawarah kepala suku. Susunan batu di sekeliling Batu Batikam seperti sandaran tempat duduk berbentuk persegi panjang melingkar. Pada bagian tengah terdapat batu batikam dari bahan batuan andesit. Batu ini berukuran 55 x 20 x 40 cm dengan bentuk hampir segitiga. Batu Batikam menjadi salah satu bukti keberadaan kerajaan Minangkabau di zaman Neolitikum. Batu Batikam merupakan batu tertusuk yang melambangkan pentingnya perdamaian dan musyawarah mufakat dalam kehidupan bermasyarakat. Batu ini dinamakan Batu Batikam atau batu tertusuk adalah karena adanya bekas tusukan pada bagian batu tersebut. Secara logika, hal ini mungkin sulit diterima oleh akal, mengingat batu adalah sebuah benda yang sangat keras, sehingga tidak mampu untuk ditusuk dan menyisakan sebuah lubang yang tembus. Menurut cerita yang diyakini masyarakat setempat, Batu Batikam merupakan bekas tusukan keris milik Datuk Perpatianan Sabatang yang menjadikan Batu Batikam sebagai simbol perdamaian antar pemimpin yang berkuasa pada masa itu. Tepat di belakang Batu Batikam terdapat sebuah pohon beringin yang sangat besar dan juga berfungsi untuk tempat berteduh bagi datuk-datuk yang sedang melakukan musyawarah. Datuk Perpatianan Sabatang dan Datuk Katumanggungan adalah dua orang saudara yang berlain bapa. Datuk Perpatianan Sabatang adalah seorang sosok yang dilahirkan oleh seorang bapa yang memiliki darah aristokrat atau cerdik pandai. Sementara Datuk Katumanggungan adalah sosok yang dilahirkan dari seorang bapa yang otokrat atau keturunan raja. Tetapi kedua di antara mereka lahir dari seorang rahim ibu yang sama. Datuk Parpatia menginginkan masyarakat diatur dalam semangat yang demokratis, atau dalam tatanannya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Namun, Datuk Katumanggungan menginginkan rakyat diatur dalam tatanan yang hierarki, berjenjang naik, bertangga turun. Dan karena perbedaan tersebut, mereka berdua bertengkar hebat. Untuk menghindari pertikaian dan tidak saling melukai, Datuk Parpati dan Datuk Katumanggungan menikam batu tersebut dengan keris sebagai pelampiasan emosinya. Maka dari itu, Batu Batikam memiliki sebuah lubang yang menembus dari arah sisi depan ke belakang. Meskipun terkesan menyeramkan, namun Batu Batikam menjadi salah satu lokasi wisata yang masih menarik minat wisatawan. Selain memiliki keunikan yang membuat wisatawan penasaran, batu ini juga dinilai mengandung unsur pelajaran, pengetahuan, dan hikmah tentang pentingnya perdamaian. Hingga saat ini, pendapat yang berbeda antara Datuk Perpatianan Sabatang dan Datuk Katumanggungan masih terlihat dari adanya dua keselarasan di Minangkabau, yakni keselarasan Kotopiliang yang mencerminkan sistem kekuasaan ala Datuk Katumanggungan dan keselarasan Bodi Caniago yang merupakan perwujudan sistem pemerintah Datuk Perpatianan Sabatang.
Lokasi Batu Batikam ini terletak di Jorong Dusun Tuo, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sekitar 10 menit perjalanan dari kota Batu Sangkar, sedangkan dari kota Padang, ibu kota provinsi Sumatera Barat, berjarak lebih kurang 100 km. Sekian sejarah Batu Batikam. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman semuanya. Terus dukung channel Pinang di Balah Duo dengan cara teman-teman klik tombol like, share, dan subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.